tidak mau naik birahi ya. Di kondisi perutnya itu agak kempes, terus fan-nya itu mengecil. Nah, hal seperti ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngetir mania. Sore hari ini konten kita atau video kita adalah tentang manfaat penjemuran. Khususnya untuk burung kenari, penjemuran itu sangat penting teman-teman. Jadi kalau bisa setiap hari sebisa mungkin, seminimal mungkin tuh kenari-kenari kita jangan sampai tidak terjemur, baik jantan maupun betina. Apalagi sekarang ini kan lagi musim penghujan, di rata-rata hujan per hari itu bisa sampai 5-6 jam ya. Dan kalau di Malang sendiri itu hujan itu biasanya mulai jam 12, jam 1 siang sampai menjelang maghrib. Dan hari ini tadi kebetulan saya ada kegiatan di luar, jadi pagi itu enggak sempat untuk merawat, bersihkan, apalagi jemur. Jadi ini sempatnya sore hari, ini sekitar jam 4:30. Nah, kondisi tadi itu sebenarnya ada panas dikit ya teman-teman, tapi tadi hanya 15 menit terus mendung, tapi tetap terjemur lah tadi ini, lumayan lah, meskipun 10 menit itu maka terkena sinar matahari. Nah, ini ada beberapa babon atau indukan dan tembean siapan atau dere. Nah, ini kita berbagi tips kecil ya. Kalau kita habis bersihkan kandang pada kondisi cuaca yang mendung seperti ini, itu kita tidak perlu ini teman-teman, tidak perlu ngasih air minumnya ya. Nanti karena mereka akan mandi, respon kenari itu kalau kena sinar matahari itu mereka akan otomatis itu akan mandi. Nah, ini tidak saya isi, jadi mereka tidak mandi karena dikhawatirkan karena ini musim penghujan, kalau bulu mereka tidak kering dan sudah masuk kandang nantinya tentunya akan mengundang penyakit, terutama mencret itu ya teman-teman. Nah, ini airnya kan tidak saya isi, jadi cuma saya bersihkan lantai dasar, saya ganti pakannya, bersihkan pakannya, ganti air minumnya saya buang. Oke, kembali lagi ke topik awal ya, tentang penjemuran. Kalau pagi itu untuk betina ini rata-rata saya jemur full itu 3 jam. Tapi kalau kondisinya itu tidak ada panas sama sekali ya sedapatnya teman-teman. Entah itu 10 menit, entah itu 15 menit, yang penting mereka itu tetap terkena sinar matahari. Ya seperti ini tadi cuma 15 menit terus panasnya sudah hilang, ini udah mendung lagi.
karena kalau kenari itu kan burung yang sangat rentan sekali kena penyakit kalau kita sedikit saja mengabaikan kebersihan kandang, terutama apalagi tidak dijemur sama sekali. Tapi beberapa teman-teman kenari mania pun juga ada mereka yang tidak menerapkan sistem jemur pada burung mereka. Mereka hanya memberikan lampu yang kuning tuh ya, lampu pijar yang kuning itu di masing-masing kandang polier ini. Nah itu mereka tetap dapat cahaya dan rasa hangat. Tapi kalau saya pribadi itu lebih condong, lebih mantap kalau kenari itu tiap hari saya jemur, saya kenakan sinar matahari. Oke, untuk di musim penghujan seperti ini, selain jemur itu kita harus selektif dalam memilih EF. Nah, salah satu EF yang saya pakai selama musim penghujan itu adalah ini. Ini adalah daun ginseng. Nggak tahu ini ginseng Jawa atau kalau di sini bilangnya ya. Tanaman ini gampang tumbuh teman-teman. Ini ambil satu rumpun, taruh di pot aja. Kalau emang lahan teman-teman terbatas, taruh di pot yang agak besar segini mungkin ya. Itu 2 minggu tuh sudah keluar anakan, cepat sekali tuh pertumbuhannya. Ini sangat bagus untuk menghangatkan tubuh kenari, dan yang terpenting adalah EF ini tidak membuat mencret dikala kita memberikannya di musim penghujan. Karena musim penghujan itu rawan sekali ya, kita kasih pakcoy itu kan kenari sangat suka sekali deh. Cuma kan kalau kita tidak kontrol ya, tiba-tiba besok paginya itu kemari udah ngembang dan kotorannya itu udah terlihat basah, agak keputihan gitu. Apalagi kalau sayurannya itu tidak steril, ada bakteri masuk ke tubuh kenari, cuaca di sekitar mendukung untuk pertumbuhan bakteri dan amsyong teman-teman. Apalagi kalau kotorannya sampai berwarna hijau, itu kan ciri-ciri penyakit ini ya, kolera. Nah, kolera. Terus yang satu lagi itu pulorum, yang kotorannya itu kental tapi dia tidak mau jatuh, jadi nempel di ujung fan kenari itu teman-teman. Nah itu penanganannya juga tidak sebentar, itu tidak mudah, cuma tetap bisa ditangani. Soalnya saya juga pernah menangani kenari yang terkena kolera maupun pulorum dan alhamdulillahnya sembuh. Cuma nanti akan saya buatkan videonya sendiri ya. Saya kasih contoh kayak ini kan tembean siapan. Kalau saya pribadi itu rawatannya dia itu full ya, tiap hari itu harus kena jemur. Karena apa? Saya tuh sering ngalami ketika kenari ini tembean atau siapan, betina siapan dere, itu perut sudah bagus, fan sudah nyepor atau sudah buka gitu ya, botoli kalau orang sini bilang. Itu ketika kita terlewatkan sehari tidak jemur, itu tiba-tiba itu perutnya tuh kempes lagi tuh, jadi fan-nya udah enggak buka. Nah, otomatis pada kondisi seperti itu tentunya kenari akan kehilangan ini atau birahinya itu turun. Nah,
Faktor seperti itu yang tentunya sangat sangat menyita waktu atau merugikan. Mestinya bisa segera kita kawinkan, karena dia tidak siap, akhirnya mundur. Sedangkan pejantan dalam kondisi on fire, tentunya sangat menjengkelkan ya teman-teman. Cuma itu lika-liku peternak, anggap aja itu riset kita. Artinya kita dengan dihadapkan pada masalah seperti itu, kita akan berusaha untuk mencari solusinya. Terus seperti ya ini nih udah indukan atau babon 2 kali. Setelah lepas loloh yang terakhir, kenari ini tidak mau naik birahi ya. Di kondisi perutnya itu agak kempes, terus fan-nya itu mengecil. Nah, hal seperti ini yang tentunya kita harus sabar nyari. Ini kenapa? Terus solusinya harus seperti apa? Dan tidak jarang pula saya nanya ke teman-teman peternak juga yang sudah pernah mengalami hal seperti ini, dan kebanyakan mereka bilang penjemuran harus lebih kenceng istilahnya ya. Di biasanya 2 jam itu tambah durasi penjemuran 1 jam sampai 3 jam. Cuma dalam hal ini kita harus kontrol atau pantau teman-teman ya, jangan sampai kenari itu dehidrasi. Jadi ketika kenari itu sudah kelihatan resah, ketika kita jemur tidak nyaman, sering lompat, atau bahkan itu dia nongkrong di pojok itu ya, seakan-akan dia tuh pengen keluar, tidak betah karena panas ya. Karena pada kondisi seperti itu berarti kenari itu sudah tidak kuat dijemur. Ya, langkah baiknya tidak kita paksakan untuk terus dijemur. Kalau seperti ini juga siapan, tapi masih lama ini karena masih ada bulu-bulu rebung. Ini juga babon SF ya, SF foy ini baru 1 kali, itu pun sekarang belum naik birahi lagi nih. Kondisi perutnya belum bagus, masih ada rebung, kemarin sempat sulam itu dikit, jadi masih pengondisian. Oke teman-teman, itu tadi sedikit sharing tentang manfaat penjemuran. Kalau buat breeding saya pribadi itu sangat penting, apalagi kita di Indonesia itu kan iklimnya tropis ya, jadi sangat melimpah sekali sinar matahari. Cuma pada daerah-daerah tertentu kan ada yang panasnya itu tidak selama pada daerah-daerah kayak di Jawa Timur, Malang, kayak Surabaya mungkin ya, itu dia durasi panasnya atau sinar mataharinya itu lebih lama. Jadi kalau di daerah-daerah kayak Batu itu kan masih dekat dengan Malang ya, cuma dia daerah pegunungan, itu juga durasi panasnya tidak sama dengan di Malang. Terus saya bahas tadi sedikit tentang EF daun ginseng. Sebenarnya selain daun ini itu ada EF lain yang aman kita aplikasikan waktu musim penghujan. Duh, bentar, ada iklan teman-teman. Oke, tadi sedikit ini ya,
iklan lewat. Selain ginseng itu ada beberapa EF yang aman untuk kita berikan pada burung kenari, tapi nanti akan saya buatkan video sendiri apa saja, terus apa saja jenisnya, terus manfaatnya apa saja untuk kenari, itu akan kita kupas bareng-bareng tentunya. Teman-teman bisa ikut nimbrung nanti di kolom komentar. Ini barangkali ada pengalaman lain pakai EF lain dan lebih aman penggunaannya di musim penghujan, nanti silahkan bisa berkomentar. Tentunya juga sebagai bahan referensi, bahan belajar saya pribadi. Kita sama-sama belajar. Saya sekali lagi bukan menggurui teman-teman, saya hanya sharing di sini. Oke, saya rasa cukup karena ini sudah menjelang maghrib di sini. Ini akan saya masukkan ke kandang kembali. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kurang dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngetir mania.